terakhir pertemuan terakhir minggu lalu itu saya share terakhir itu video tentang inflasi ya. Kenapa kok barang-barang harga barang-barang kok bisa naik? Sebenarnya itu kan akibat dari inflasi. Pengertian sederhananya lah yang saya bisa dapat dari YouTube tentang inflasi. Jadi tetap kita akan lanjutkan hari ini kan mengenai government objective, economic objective and policies. Jadi yang pertama itu mengenai inflasi itu. Semua pemerintahan yang ada di dunia ini pun sama, yang pertama ditangani pertama kali adalah dengan masalah ekonomi itu adalah inflasi. Nggak mudah, butuh apa ya istilahnya itu, butuh ya kerja keras lah gitu untuk orang-orang yang bekerja di pemerintahan inilah ya, terutama di bidang ekonomi, karena kan ekonomi ini menyangkut kehidupan banyak orang lah istilahnya gitu ya. Nah ini low inflation, low inflation, low unemployment, economic growth, and balance of payment. Karena kita udah belajar what is inflation, terus example-nya, terus ini decrease of inflation-nya, ya. Jadi hitungannya itu per persentase, dihitungnya per persentase. Kalau kemarin lihat dari data di Indonesia sendiri, sebetulnya Indonesia ini masih di bawah 4, di bawah 5 lah, di bawah 4 malah inflasinya ya, jadi masih oke lah. Ya, harga barang pun kalaupun ada kenaikan ya cuma sekitar 4%, ya. Terus ya itu kenaikan barangnya cuma sekitar 4%. Jadi aman lah ya. Kecuali kalau kamu lihat di berita ekonomi lainnya kayak contohnya di Venezuela dan sebagainya, itu bisa nyampe, kayaknya Venezuela itu nyampe berapa juta persen lah itu inflasinya itu. Inflasi paling parah rasanya kayaknya. Oke. Next. Government economic objective yang kedua selain low inflation, ini juga sama. Ini yang diharapkan oleh seluruh negara dalam sebuah perekonomian, bukan cuma low inflation, tapi low unemployment atau rendahnya tingkat pengangguran. Ini juga sama nih yang diharapkan oleh semua negara, yaitu low unemployment. Nah, di sini ada contohnya unemployment rates. Jadi sama bentuknya, nanti persentase juga dia ditunjukkan dalam sebuah data dan berbentuk persentase. Ini contohnya, saya kasih contoh ini adalah USN. Nah, seasonally adjust Januari 2010 sampai Juni 2018, sudah 2 tahun lalu ya. Nah, ini ada unemployment rate sama di sini tahunnya nih. Ya. Dari tahun 2010 sebetulnya kalau dilihat nih di US ini menurun nih. Ya. Jadi rate-nya itu menurun, bagus nih. Jadi penganggurannya semakin sedikit nih. Dari tahun 2010 dari 9,4% turun terus nih. Ini yang diharapkan, ya. Nih sampai di sini. Nah ini memang yang diharapkan. Yang nggak boleh itu jadi nambah nih, nambah. Tapi kalau menurun, kurvanya menurun kayak gini, rates-nya menurun, sama seperti inflasi, rates-nya semakin kecil, semakin rendah, semakin bagus. Ya persentasenya semakin rendah, semakin bagus. Contoh dari unemployment rate di US and Tennessee. Nah, adjusted January 2010 until June 2018. Nah, sama di semua negara tuh ada. Dia akan hitung biasanya per tahun. Per tahun dilihat. Kalau di Indonesia itu ada di Badan Pusat Statistik. Kalau kamu pengen tahu tingkat inflasi, terus tingkat ini nih, tingkat pengangguran, nah, itu ada di Badan Pusat Statistik. Tinggal dilihat aja tuh berapa persen sekarang. Kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, bertambah atau berkurang, ya.
Kalau ternyata tahun ini lebih kecil dibanding tahun lalu, berarti bagus tuh, penganggurannya berkurang. Tapi kalau ternyata misalkan tahun ini 3,5%, tahun lalu 3,0%, 3,0%, berarti kan meningkat tuh, bertambah rate-nya. Berarti penganggurannya bertambah. Nah, itu yang dihindari atau yang bisa harus ditangani oleh pemerintah. Oke. Nah, kalau kita bicara apa ya, when people are unemployed, they want to work but cannot find a job. Jadi sebenarnya yang disebut pengangguran itu orang atau seseorang ini dia punya keahlian, dia pengen bekerja, tapi tidak bisa menemukan pekerjaan. Ya, jadi bukan karena dia pengangguran itu, nanti kita bahas juga di situ ada banyak causes atau apa ya, penyebab pengangguran itu apa aja. Tapi sebetulnya yang termasuk dari pengangguran itu sebetulnya orang ini mampu bekerja, bisa bekerja, tapi tidak bisa menemukan pekerjaan. Nah, ini yang repot nih. Because this causes many problem. Ya, untuk negara jumlah pengangguran ini kalau semakin bertambah itu jadi masalah. Ya. Kalau misalkan penganggurannya semakin sedikit, itu nggak masalah, bahagia berarti. Karena istilahnya itu warga atau masyarakatnya punya penghasilan. Nah, tapi kalau misalnya yang namanya unemployment, pengangguran, tidak punya pekerjaan, mereka sebenarnya bisa bekerja, mereka mau bekerja, tapi tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Dia tidak ada yang bisa menerima mereka bekerja. Ya, mungkin mereka coba melamar pekerjaan di tempat ini, nggak diterima, nggak diterima. Mereka sudah mencoba. Nah, tapi kalau ternyata lama-lama semakin bertambah jumlah yang tidak bekerja atau pengangguran, ini jadi masalah besar. Yang pertama, unemployed people do not work, artinya yang tidak bekerja ya. Jadi unemployed people do not produce any goods or service, jadi tidak bisa menciptakan atau tidak bisa memproduksi barang atau jasa. Ya, kalau misalkan kita bicara secara keseluruhan dalam sebuah negara, itu berpengaruh ke yang namanya ada national output, atau nanti kita bicara tentang pendapatan nasional, ya, atau GDP, gross domestic product. Kalau yang IPS sudah belajar tuh kemarin tuh, ya. Jadi therefore national output will be lower than it should be. Jadi kalau kita bicara national output atau GDP, itu adalah barang dan jasa yang diproduksi selama 1 tahun di negara tersebut. Nah, kalau kita bicara kita memproduksi jumlah barang dan jasa yang ada dalam suatu negara, kan membutuhkan pekerja tuh, butuh karyawan tuh. Nggak mungkin kan dia tiba-tiba turun dari langit. Ada aja tiba-tiba barang nggak ada. Nah, itu tuh kalau kita mau bicara produce, ya mungkin secara technically bisa pakai mesin, bisa. Tapi kan harus tetap ada orang yang mengoperasikannya, harus ada tenaga kerjanya yang bekerja, yang menyiapkan dari bahan baku, yang menyiapkan barang itu seperti apa produksi sampai akhirnya nanti disampaikan ke konsumen dan itu terjual. Nah, itu kan butuh istilahnya itu butuh tenaga kerja, butuh labor. Nah, jadi kalau misalkan ternyata nggak banyak orang yang bekerja, artinya produksi barang dan jasa tersebut akan berkurang. Nah, akibatnya apa? Kalau barang dan jasa dalam suatu negara itu produksinya kurang atau sedikit, berarti pendapatan nasionalnya atau national output-nya itu atau GDP-nya, kita bisa nanti bicara gross domestic product-nya, itu berkurang. Repot. Kenapa berkurang? Karena kembali lagi yang namanya sebuah negara itu butuh biaya untuk pembangunan, butuh biaya untuk misalkan subsidi, butuh biaya untuk apa lagi? Banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh negara, sebuah negara. Nah, karena butuh pendapatan dan pendapatannya itu hanya didapatkan dari produksi barang dan jasa, nah, entah itu yang dijual di dalam negeri atau diekspor ke luar negeri. Nah, kalau kurang ya berarti pendapatannya sedikit. Tapi kalau banyak, produksinya banyak, produce good and service-nya banyak, artinya banyak orang yang bekerja tuh. Apa istilahnya itu namanya itu produktivitasnya tinggi.
Nah, itu semakin banyak tuh menciptakan barang dan jasa yang berkualitas baik, yang bagus, itu mendapatkan national income, pendapatan untuk nasional tuh banyak. Nah, itu bagus ya. Jadi itu akibatnya kalau misalkan nasional output-nya sedikit atau GDP-nya berkurang, nanti untuk pembangunan sebuah negara tersebut atau program-program yang akan dijalankan negara tersebut dan sebuah negara itu akan terhambat, tidak bisa. Mungkin tadinya harusnya bisa bikin jembatan atau public facility yang banyak karena ini pendapatan nasionalnya kurang atau sedikit dibanding tahun sebelumnya, ya berarti itu harus terpospon atau tertunda atau tidak jadi. Nah, itu ya contohnya itu. Terus yang kedua, the government will have to pay for unemployment benefits. Nah, kalau di contoh di Amerika lah ya, kita bicara Amerika. Kalau di Amerika itu sekalipun unemployment artinya nggak bekerja, itu dibiayai oleh pemerintah. Pemerintah masih kasih dana, pemerintah masih kasih bantuan. Tapi bukan berarti bantuan seperti apa, artinya minimal si unemployment ini bisa makan, cukup makan. Nah, jadi kamu bisa bayangkan kalau di negara-negara seperti Amerika dan negara-negara maju lainnya, orang-orang yang unemployment atau yang pengangguran itu dibiayai oleh negara, dikasih tunjangan oleh negara. Jadi bayangin kalau misalkan semakin banyak orang yang nganggur, berarti biaya yang dikeluarkan oleh sebuah negara itu semakin tinggi, makin banyak. Walaupun kan dalam tanda kutip dibiayai juga untuk kehidupan sehari-harinya. Artinya cukup untuk makan, ya. Hanya cukup untuk makan. Ya, nah itu. Jadi kalau semakin banyak, ini semakin menjadi beban untuk pemerintah. Ya sama aja sebenarnya kayak di negara contoh di Indonesia juga sebenarnya, walaupun pengangguran itu tidak secara langsung seperti di Amerika diberikan tunjangan gitu untuk makan, untuk biaya sehari-hari makan. Tapi Indonesia sekarang juga kan dia kasih misalkan bantuan langsung tuh untuk masyarakat miskin atau misalkan dana untuk orang yang tidak mampu. Nah, itu sama, tapi itu sangat membebani negara karena biayanya besar sekali. Ya, ya kamu bayangin aja kalau misalkan di Indonesia lah ya, atau misalkan contohnya di Amerika, ternyata di Amerika itu dari sekian jumlah masyarakatnya, penduduknya, itu anggaplah misalkan yang nganggur itu ya, yang unemployment itu 1 juta orang. Dan pemerintah harus memberikan bantuan kepada mereka. Misalkan satu orang dapat misalkan untuk 1 bulan ya, 1 bulan untuk mereka cukup untuk makan aja ya, artinya satu orang lah ya. Untuk makan anggaplah misalkan sehari mereka dikasih berapa dolar? Anggaplah $20 untuk makan. $50, $50 lah kali 30 hari. Berarti $1.500. $1.500 untuk satu orang dikali 1 juta orang. Nah, itu duitnya banyak tuh. Dolar lagi. Nah, itu berat banget tuh. Makanya ini yang sangat diharapkan oleh semua pemerintah bahwa dalam sebuah negara harus gimana caranya menekan angka pengangguran. Ya, this is expensive and money cannot be used for other purposes. Ya mahal banget sama. Jadi tadinya biaya yang harus digunakan misalkan contoh untuk bikin rumah sakit misalkan gitu ya, atau misalkan bikin untuk perumahan, atau misalkan untuk alat-alat kesehatan dan sebagainya, itu akhirnya digunakan untuk unemployment ini dulu, untuk pengangguran dulu. Artinya banyak yang tadi sama seperti national output-nya tadi nggak bisa tuh dipakai. Ya ada program-program yang akhirnya harus terpospon atau tertunda atau tidak jadi. Nah ini jadi masalah ini ya, repot. Nanti dampaknya makin banyak pokoknya. Nanti saya jelasin setelah itu. Ya, if the level of unemployment is low, it will increase national output. Udah jelas tadi kan semakin banyak orang kerja, produk dan production goods and service-nya, produksi barang dan jasanya itu akan meningkat, menambah national output-nya. Ya, tidak cuma itu, ternyata kalau the level up of
unemployment is low, itu improve standards of living for workers. Jadi meningkatkan kualitas atau standar hidupnya pekerja itu sendiri. Dia dong, dia punya pekerjaan, dia punya penghasilan, berarti dia bisa memenuhi kebutuhan dia. Nah, berarti setidaknya dia memperbaiki standar hidupnya menjadi lebih baik dibanding menganggur, ya. Nah, itu sedikit tentang low levels of unemployment. Nah, ini contohnya tadi nih. Ya. Kalau kita bicara production tadi, kita bicara national output. Nah, ini barang dan jasa yang dihasilkan kan harus diproduksi nih. Nah, kalau siapa yang produksinya ini? Yaitu para pekerja. Nah, kalau misalkan di inputnya ini sendiri nih, pengangguran banyak, artinya nggak banyak orang yang bekerja untuk memproduksi sebuah barang dan jasa. Berarti outputnya pun kecil. Barang yang dihasilkan pun, barang dan jasa yang dihasilkan pun sedikit. Nah, seperti itu. Inilah contohnya. Tapi kalau misalkan inputnya nih, dari sisi sumber daya alamnya udah ada, modalnya ada, tenaga kerja ada nih, banyak nih, menyerap banyak pengangguran. Nih inputnya jadi banyak nih, produksinya pun banyak. Output yang dihasilkan, barang dan jasa yang dihasilkan, untuk dapat dijual, entah itu di dalam negeri atau luar negeri, banyak. Kebutuhan terpenuhi, seperti itu. Ini contohnya. Jadi benar-benar sangat penting juga nih yang namanya pengangguran ini. Nah, next. Masih tentang unemployment. Nah, di sini ada 3 kolom, ada 3 parts di situ. Causes, effect, and solution. Nah, kita bicara di causes atau akibat dari pengangguran itu apa aja sih? Kok bisa banyak? Pengangguran itu kok bisa banyak, bisa bertambah dan sebagainya. Yang pertama, low level of education. Nah, ini salah satu penyebab pengangguran itu karena pendidikan yang rendah. Ya, nggak tahu nih kalian kemarin masih mengikuti nggak atau pernah kemarin nonton nggak yang pidato presiden yang dia menjelaskan tentang RUU kemarin itu tuh, pengesahan RUU kemarin itu tuh. Dia jelaskan ternyata di Indonesia, kalau yang belum nonton, nontonlah. Penjelasan dia bagus sekali. Di Indonesia ini terutama. Di Indonesia ini masih banyak didominasi, artinya ini ya, tenaga kerja kita ini masih banyak, sebagian besar, itu pendidikannya cuma lulus SMA. Kamu bayangin tuh, dari sekian banyak tenaga kerja yang ada di Indonesia, ternyata banyak kan lulusan SMA. Yang sarjana 1, sarjana 2, sarjana 3, itu sedikit. Tapi yang banyak seperti itu, lulusan SMA, cuma lulusan SMP, cuma lulusan SD, malah ada yang nggak sekolah. Nah, itu yang menyebabkan orang nganggur. Kenapa? Saat dia melamar pekerjaan, contoh. Sekarang kalau kita contoh lah, sekarang kondisi saat ini adalah kalau kamu baru cuma lulusan SMA, kamu ngelamar kerja, kamu diterima, paling jadi apa sih? Apakah kamu bakal nyampe level manager? Ya bisa aja, mungkin aja sih. Tapi kan waktu pertama diterima, lihat lulusan, cuma lulusan SMP, lulusan SMA. Kerjanya paling apa sih? Yang sesuai dengan keahlian dia dong. Itu, jadi salah satu akibatnya itu. Bahkan kalau kalian lihat, misalkan kalian pernah lihat di koran, atau lihat di media sosial tentang, apa ya namanya, itu apa ya, job fair, atau ya iklan-iklan kerja gitulah ya, mencari tenaga kerja lah. Itu pasti minimal specification-nya itu atau requirements-nya itu sarjana 1, S1 minimal. S1 juga mungkin ada spesifik lagi, harus lulusan misalkan ITB, UGM, UI, UTS, perguruan-perguruan tinggi yang punya nama. Nah, kamu bayangin tuh, dari sisi pendidikan udah kalah saingan. Ya, low level, terus akhirnya apa? Ya nggak bisa kerja, nggak bisa diterima pekerjaan di tempat kerja, akhirnya yang menganggur, belum dapatkan, padahal dia bisa kerja nggak bisa, tapi karena level of education-nya rendah,
itu akhirnya dia kalah bersaing. Nah ini yang jadi masalah. Makanya kan saya selalu ngomong sama kalian, belajar sekolah itu penting. Karena ini salah satu cara gimana kalian minimal memperbaiki tadi mengubah living standard kalian dengan education. Pendidikan itu salah satu cara untuk mengubah nanti living standard kalian. Karena ketika kamu mencari kerja, anggaplah kamu lulusan S1 atau kamu lulusan S2, itu kamu masih lebih baik dengan yang lulusan S1, lulusan SMA, dan kamu lebih ada pilihan. Seperti itu. Jadi ini penting, ya. Makanya di sini nomor satu adalah low level of education. Makanya sekolah itu penting. Kalian ada kesempatan untuk sekolah saat ini, manfaatkan itu sebaik-baiknya. Kalau bisa makanya sekolah setinggi mungkin, S1, S2 nanti, ya. Nah itu. Yang kedua itu akibat unemployment atau causes of unemployment itu mental issues. Nah ini juga salah satunya. Mungkin ya kita kemarin kita bahas atau kemarin dibahas tentang about World Mental Health Day. Mungkin salah satunya ini. Kamu secara pendidikan oke. Secara penampilan oke. Tapi secara mental kamu kurang oke. Contoh kenapa? Misalkan kamu orangnya kalau misalkan dalam tekanan kamu orangnya terlalu beraktif, terlalu reaktif, ya, mudah marah, mudah sedih, mudah melakukan hal-hal yang negatif gitu, beraksi dengan negatif. Nah itu hati-hati ada yang salah berarti. Atau kamu kalau misalkan kamu terlalu banyak pekerjaan ya, kamu stres, depresi, ada. Nah itu masalahnya tuh. Jadi nggak cuma dari sisi education-nya, mungkin kamu mungkin pintar, kamu lulusan sarjana, kamu bagus di pendidikan, tapi kamu nggak punya mental yang baik. Nah ini yang harus perbaiki, mental issues. Karena ini berhubungan kalau kita bicara masalah kerja atau pekerjaan, pasti akan berhubungan dengan yang namanya tekanan. Nggak ada pekerjaan yang tidak ada tekanan. Ya sekarang kenapa kalian sekolah? Kalian juga merasa tertekan, kenapa kan? Kasih PR, kasih tugas, kasih proyek, kasih kuis, kasih ujian. Supaya sebetulnya itu melatih kalian ke depan, besok-besok kalian sudah bekerja, entah itu kalian punya usaha, mental kalian itu sudah terbentuk menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi perubahan sekarang. Nah, itu tuh kalian sudah terbiasa. Ya. Nah, yang ketiga, physical health problems. Nah, mungkin juga karena tadinya dia bekerja, dia normal, cuman akhirnya mungkin dia terkena stroke, sakit. Nah, akhirnya dirumahkan atau akhirnya sudah nggak bisa kerja, unemployment tuh. Atau mungkin ada anggota atau bagian-bagian tubuh yang akhirnya tidak sesuai dengan ketentuan perusahaan. Nah, itu tuh. Jadi akhirnya nggak diterima kerja, akhirnya pengangguran dia. Nah, ada tuh salah satunya ya physical health problem, ada masalah kesehatan di situ. Atau misalkan dia asma atau dia mungkin ada sakit apa TBC dan sebagainya lah ya. Nah, lalu berikutnya gender discrimination. Nah, ada juga nih mungkin akibat dari salah satu akibat dari atau apa ya penyebab dari pengangguran itu karena gender discrimination ada juga. Ya laki-laki dan perempuan, ada yang lebih prefer memilih laki-laki, ada perusahaan yang lebih prefer memilih perempuan. Nah itu ada tuh, ya salah satunya ada, salah satu penyebabnya kayak gitu. Atau racism, rasis, lebih terima orang kulit putih, ras kuning, kalau orang-orang kulit hitam, negro itu istilahnya nggak boleh. Nah, ada tuh, masih ada juga sampai sekarang tuh, ya di negara-negara ya seperti itu. Atau mungkin di Indonesia sendiri juga ada sebenarnya yang masih rasis, ada aja benar. Ya, karena itu salah satunya penyebab salah satu. Mobbing. Mobbing ini apa ya istilahnya gampangnya apa ya? Mobbing ini kayak apa ya? Bukan bully sih, lebih tepat ditindas lah ya, penindasan. Ya, penindasan di tempat kerja pun bisa. Ya, bisa juga tuh. Akhirnya dia keluar. Ya, ditindas. Ada juga tuh seperti itu. Homelessness.
Itu juga sama, mungkin juga ya ada juga penyebabnya dari sekian banyak, cuma lebih banyak banget lagi. Atau mungkin burnout. Burnout ini bukan kebakar, tapi istilahnya dia bekerja, tapi sudah terlalu banyak pekerjaan yang dia harus selesaikan, akhirnya dia pusing. Akhirnya udah mencapai kemampuan dia, akhirnya resign atau keluar. Karena saking banyaknya tekanan kerja, semakin banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, akhirnya dia burn out. Istilahnya gitu. Dia sudah bekerja, tapi karena pekerjaan terlalu banyak, terus mungkin dikejar-kejar due date, deadline, harus selesaikan segera dan sebagainya, akhirnya dia burn out. Akhirnya dia keluar. Bisa. Atau stroke of fate. Stroke of fate. Apa ya stroke of fate ini lebih ke apa ya, kayak keberuntungan lah ya, apa ya, berhubungan sama keberuntungan lah. Contoh misalkan kayak kondisi saat ini nih, misalkan di pandemi kayak gini kan, dan perusahaan tuh karena produksinya berkurang, akhirnya harus mengurangi tenaga kerja nih. Nah mungkin secara tidak sengaja si karyawan itu terpilih untuk dirumahkan atau terpilih untuk dipecat. Padahal mungkin sebenarnya dia kerjanya bagus dan sebagainya. Tapi karena satu accident, ketidakberuntungan, nah dia akhirnya keluarkan. Nah itu mungkin kali ya, stroke COVID lebih kayak gitu lah simpelnya. Atau financial crisis, udah jelas. Kayak sekarang, efeknya kan, karena krisis keuangan, krisis ekonomi perusahaan, banyak yang dirumahkan, banyak yang dipecat, banyak yang dikeluarkan. Nah, karyawannya dikeluarin tuh. Karena financial crisis. Lalu structurally weak regions, itu berhubungan sama daerah juga sama, ya. Daerah struktural daerahnya juga mempengaruhi. Lalu ada lagi yang terakhir di sini lack of motivation. Nah ini juga sama nih, salah satu penyebab dari pengangguran itu lack of motivation, nggak ada motivasi, ya. Contoh misalkan ketika kamu nanti someday kamu bekerja, kamu mencoba untuk melamar pekerjaan, kan kondisi kamu masih unemployment nih, masih nggak bekerja. Nah, perusahaan akan melihat kamu punya motivasi seperti apa bekerja nih. Nanti dites, ada tes segala macam. Atau mungkin setelah bekerja, pada saat bekerja, perusahaan melihat kan nanti akan dinilai kinerja. Kok kayaknya tidak termotivasi ya? Gampang. Kenapa? Gampang melihat pekerja yang lack of motivation itu gampang. Pertama, datang telat atau datang mepet. Kedua, kalau udah nggak ada motivasi, males kerjanya. Ya, ulur-ulur waktu lah, banyak alasan lah, lalu banyak cari alasan, banyak cari malah nyalahin orang. Itu lack of motivation kelihatan kalau saat kita bekerja. Ya, nah itu juga akhirnya mengakibatkan ya udah ngapain kalau udah nggak ada motivasi bekerja ya dipecat aja, dikeluarin dari perusahaan. Nah itu banyak causes of unemployment. Masih banyak sebenarnya alasan-alasan, tapi yang bisa kita lihat di sini ada berapa nih? Sekitar lebih dari 10 ya, 13. Nah, dari penyebabnya ini, causesnya ini, efeknya apa sih? Ada efeknya, ada side effect-nya. Ya. Yang pertama mental health issues. Ya sama, efeknya tadi tuh. Aduh, saya udah ngelamar kerja misalkan ke 10 perusahaan, nggak diterima, ditolak terus tuh. Aduh, stres dia, sedih dia, depresi dia. Akhirnya tidak ada motivasi, udahlah ngapain kerja lah, udahlah. Itu ada efeknya tuh. Walaupun mungkin nggak semua orang seperti itu. Karena ada, kalau kita bicara kita melamar pekerjaan, kita mencoba untuk melamar pekerjaan dan akhirnya kita tidak diterima, itu akan rasanya seperti kita tuh ditolak. Kita tahu sendiri, yang namanya manusia itu sangat tidak suka ditolak. Aduh, tolak. Kayaknya merasa tertolak gitu. Aduh, saya nggak diterima. Aduh, saya kok kenapa ya gitu. Padahal mungkin saya merasa diri saya itu baik, diri saya itu pendidikannya baik, sikap saya baik. Tapi kok kenapa nolak? Kenapa saya ditolak? Nah, itu akhirnya membuat mental health issues. Ada orang yang akhirnya terus-menerus dalam sisi seperti itu tidak bisa melihat dari sisi baiknya, akhirnya dia tadi
lack of motivation lama-lama, jadi udahlah males lah, nggak usah, udahlah. Ada yang akhirnya lama-lama ya gitu, stres, depression, mental issues-nya gitu tuh, sedih berkepanjangan, ya. Saya nggak tahu tuh kalian, kemarin saya lihat di Instagram itu ada berita, ada seorang wanita ditolak, ya. Wanita ini suka sama seorang pria, ditolak, akhirnya dia mengurung diri selama 5 bulan di dalam kamar. Nah, itu mental health issues tuh kayak begitu, ya. Nah, selain itu berakibat juga physical health issues. Efeknya apa? Lama-lama gini loh, kalau kita bicara mental kita nggak sehat, itu pasti badan kita jadi nggak sehat. Itu udah otomatis. Ya, jadi mental kita nggak sehat, jiwa kita nggak sehat nih, itu pasti mempengaruhi tubuh fisik kita. Itu. Ya, jadi mungkin kalau secara fisik kita olahraga rajin segala macam, tapi sebenarnya kalau mentalnya nggak sehat ya tetap aja sakit nanti lama-lama. Malah segala sakit penyakit yang datang itu banyaknya itu datang dari pikiran. Nah, itu tuh terlalu dipikirin, stres segala macam, terlalu khawatir, terlalu mikirin inilah bagaimana ini nanti gimana ya, ini begini, nah itu pusing. Itu mempengaruhi physical health. Akhirnya badannya nggak sehat jadinya. Ya. Lalu lower life expectancy. Nah, efeknya kayak tadi, aduh, nggak diterima kerja. Ah, udahlah saya mah hidupnya gini-gini aja lah. Nggak ada motivasi lagi tuh, nggak ada pengen lebih baik lah gitu. Nggak ada motivasi untuk menjadi lebih baik. Akhirnya, udahlah. Istilahnya makanya kalau saya agak kurang suka dengan istilah ya mengalir aja lah kayak air gitu. Nggak bisa. Nah, itu artinya udah lack of motivation, lower life expectancy. Artinya ekspektasinya udah tidak sejauh yang diharapkan. Udahlah gini-gini aja lah, udahlah nggak apa-apa lah. Ya. Bisa juga jadi homelessness tadi, sama juga tuh. Ya. Karena nggak ada pekerjaan, nggak ada penghasilan, akhirnya nggak punya tempat tinggal di mana? Tinggal di kolong jembatan, ya tinggal di mana kayak manusia gerobak, tapi bukan berarti menjelekkan mereka, enggak ya, tapi artinya itu mungkin salah satu contohnya homelessness, yang nggak ada pekerjaan, penghasilan nggak ada, ya mau sewa rumah nggak bisa, akhirnya tinggal di emperan toko, di pinggir jalan. Nah itu, and then di efeknya lagi drug abuse. Nah itu ada yang tadi larinya itu nanti ke penyalahgunaan obat-obatan, nanti bisa bicara ke yang namanya hal-hal yang negatif, itu akibat dari pengangguran. Ya. And then poverty, kemiskinan, udah jelas, miskin akhirnya, tapi lama-lama miskin. Ya, orang penghasilan nggak ada, pekerjaan nggak diterima, nggak punya penghasilan, miskin akhirnya, termasuk ke dalam golongan miskin. Social isolation, ya bisa. Ya, banyak banget nih efeknya ini. Adverse effect on children, sama mempengaruhi untuk anak-anak juga nih. Kalau misalkan orang tuanya dalam tanda kutip, misalkan kayak tadi ya, udah termasuk dalam homelessness, yang nggak punya tempat tinggal, ya anaknya juga pasti nggak punya tempat tinggal. Ya, kalau misalkan orang tuanya udah mental health issues, udah kena mental health issues, ya anaknya juga ke bawah. Akhirnya itu akibatnya nggak cuma untuk diri sendiri, tapi akibatnya itu untuk orang lain. Nah, makanya di sini harus benar-benar kita perhatikan hal seperti ini. Criminal activities udah jelas, semakin banyak pengangguran, angka tindak kriminal pasti meningkat. Ya, makanya hati-hati tuh sekarang tuh kayak di tempat kita aja di Bandar Lampung ini, orang bisa ngebegal siang-siang sekarang, bisa curi motor tuh setengah hari bolong gitu. Padahal rame, bisa nyuri, bisa jambret. Nah ini, ya efeknya ada juga economic effect, udah jelas. Masalah ekonomi untuk negara. Ya. Tadi yang membebani itu dan sebagainya. Nah, dari penyebab dan efek yang ditimbulkan, nah pemerintah kan nggak bisa diem aja tuh. Ya, as a government. Kalau kita bicara government kan, a group of people, orang-orang yang memang dipilih, ditunjuk untuk mengelola, mencari solusi, memberikan
hal yang bisa mereka lakukan untuk negara ini menjadi lebih baik. Nah, pemerintah akan melakukan beberapa solusi menghadapi tadi ya, penyebab atau causes and effect-nya. Yang pertama dengan better education. Ya, better education ini kayak gimana sih? Pendidikan yang lebih baik. Contohnya, atau kalian masih ingat nggak dulu ada program wajib belajar 9 tahun. Nah, berarti semua warga negara harus belajar minimal sampai SMP. Tapi itu sudah tidak relevan pada waktu itu. Ditambah lagi wajib belajar 12 tahun. Jadi minimal lulusan SMA semua. Nah, itu ada tuh. Tapi kan pada kenyataannya ternyata masih banyak juga tuh yang nggak lulus, yang nggak sekolah, banyak juga yang nggak sekolah. Pemerintah menetapkan waktu itu ada yang namanya tuh Bina Lingkungan, sekolah gratis, bajunya dikasih, bukunya dikasih, tasnya dikasih, sepatunya dikasih, sekolah nggak usah bayar, yang penting datang ke sekolah belajar, gratis semua ditanggung oleh pemerintah. Ada dilakukan. Tujuannya solution for better education. Itu. Lalu selanjutnya, kemarin saya cerita tentang banyak sekarang pemerintah kasih beasiswa pendidikan dari negara, ya. Nah itu bisa tuh. Kalau misalkan kita nggak punya kemampuan untuk kuliah, kita nggak punya uang untuk lanjutin sekolah ke universitas, nah kita bisa lihat tuh ada banyak beasiswa yang diberikan oleh pemerintah, ya banyak banget. Tapi ya dengan syarat. Ya, dengan syarat, dengan nilai rapot minimal berapa, dengan prestasi seperti apa. Nah, itu ada syaratnya. Makanya kan selalu bilang sama kalian, SMA ini ya kalian harus belajar benar-benar. Kita nggak pernah tahu nanti seperti apa persaingan kalian ke depan gimana. Tapi kalau minimal kalian belajar dengan baik sekarang, kalian punya nilai yang baik waktu SMA, ada peluang, ada kesempatan kamu bisa ambil beasiswa dari pemerintah. Ada kok itu kok. Ya, kamu mau jurusan apa ada kok. Paling nanti kalau kamu udah dapat beasiswa dari pemerintah, ya paling kamu istilahnya itu nanti ada masa bakti lah, kerja masa bakti untuk pemerintah. Artinya misalnya kamu udah lulus nih, dibiayain oleh negara nih, S1 4 tahun. Nanti kamu dipekerjakan oleh negara, misalkan di kantor mana. Nah, kamu harus bekerja minimal misalkan 5 tahun. Nah, udah cuma gitu doang. Tapi setidaknya kamu bisa sekolah lebih tinggi. Nah, itu salah satu program-program atau solution yang government kasih tuh. Yang penting tujuan utamanya adalah better education. Makanya saya bilang lagi sekali lagi, pendidikan itu penting. Kamu sekolah itu penting. Nilai kamu di sekolah itu penting. Ya, jadi bukan cuma sekedar adalah enggak. Ya, jadi ini sangat penting sekali yang namanya pendidikan. Karena tadi jangan sampai gara-gara kamu tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, kamu kalah saing dengan orang lain. Ya, akhirnya kamu jadi pengangguran, susah dapat kerja. Mending kalau kamu punya jiwa entrepreneur, ya, kamu bisa bikin usaha sendiri, bisa bikin bisnis sendiri, ya. Nah, kayak begitu. Oke, berikutnya motivation program. Ada program-program motivasi nih, ya, yang pemerintah berikan supaya ya tadi tuh ya udah sih ayo semangat lagi gitu. Aduh, ada motivasi lagi juga, nggak lack of motivation, ada motivasi lagi tuh, entah itu untuk jadi UMKM lah, untuk kamu akhirnya udah kan kalau misalkan daripada kamu di ngelamar kerja nggak diterima terus, udah ikut pelatihan aja nih pemerintah nih, kamu bikin usaha, misalkan bikin usaha tambal ban, bikin usaha eh, potong rambut, bikin usaha mungkin jualan apa. Nah, ini kasih tuh beberapa motivation program dari pemerintah. Nah, itu ada tuh. Tinggal kitanya mau atau tidak. Ya, program against drug addiction and homelessness. Nah, ini juga sama nih. Sampai hari ini terus yang namanya drug addiction itu masih banyak. Terutama sekarang yang namanya drug addiction itu sudah ada di kalangan anak sekolah, SD, SMP, SMA, itu udah banyak tuh drug addiction. Ya, jangan sampai gara-gara narkoba, yaitu masa depannya suram. Makanya jangan pernah sampai kalian nyoba yang namanya drug. Jangan pernah nyoba, jangan pernah coba-coba. Saya tahu anak muda itu pengennya nyoba-nyoba, ini dulu coba, pengen tahu itu. Jangan pernah coba. Sekali kamu pakai, habis.
ya, uang habis, ya, financial habis, physical health-nya sakit, mental health-nya sakit, ya. Nah itu, ya, homelessness sama, ya. Ada kalau di Indonesia ini namanya tuh dinas sosial. Nah itu yang menanggulangi homelessness, ya, dikasih tempat tinggal lah supaya lebih layak. Jangan tinggal di pinggir jalan, di kolong jembatan, ada yang di pinggir-pinggir sungai gitu lah ya, kayak di Jakarta itu kan di jembatan bawahnya sungai gitu. Ya itu salah satu program yang diberikan pemerintah. Fight racism, nah melawan rasisme. Fight discrimination, sama, ini juga pemerintah melakukan hal yang sama. Tidak ada yang namanya rasisme, tidak ada yang namanya diskriminasi, semuanya sama. Ya. Terus support program for mental issue, sama kayak tadi dikasih program-program ya untuk untuk mengembalikan atau menyehatkan kembali mental-mental yang kurang baik. Seperti itu. Subsidies for companies how are reintegrating unemployed person. Nah, ini ada juga kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, pemerintah melakukan kerjasama dengan perusahaan untuk menerima. Artinya kan yang tadi saya bilang mungkin orang ini bisa bekerja, tapi karena yang tadi sebetulnya kalau kita lihat secara skill, mungkin skill dia bisa lebih baik dengan orang lain. Cuman karena pendidikan dia kurang, dia kalah saingan karena pendidikan, dia tidak bisa bekerja. Nah, ini pemerintah melakukan kerjasama. Ada di situ. Ya. Fiscal and monetary measures in a financial crisis situation. Nanti kita belajar lagi tentang kebijakan fiskal, kebijakan moneter, itu apa yang dilakukan pemerintah. Artinya ini untuk menghadapi situasi-situasi krisis ekonomi. Ya. Terutama dalam keuangan. Ya. Fight structural unemployment. Nah, ini kalau kita bicara, ini nanti di kelas IPS ada nih kayaknya. Jadi pengangguran terstruktur lah istilahnya itu ada tuh. Artinya yaitu turun-temurun gitu loh, dari orang tuanya turun ke anaknya turun ke bawah. Terus kayak begitu tuh. Gimana caranya supaya dari atas sampai bawah itu nggak miskin semua, nggak pengangguran semua. Apa yang harus dibenahi, apa yang harus diperbaiki. Nah itu. Ada structural unemployment atau pengangguran terstruktur. Kayak begitu tuh. Dari buyutnya udah nganggur, miskin, turun ke anaknya, ke kakeknya sama kayak begitu, anaknya begitu, cucunya begitu, cicitnya semua sampai bawah begitu. Nah itu harus dicari solusi. Terus salah satunya create jobs, membuka pekerjaan tuh, membuka lapangan pekerjaan, pemerintah membuka lapangan pekerjaan. Biasanya ini berhubungan dengan padat karya atau untuk pembangunan misalkan social facilities, bikin jembatan, bangun jalan tol. Nah itu kan akhirnya menyerap tenaga kerja tuh. Nah ini juga bisa dilakukan. Oke, selesai kita tentang low unemployment. Jadi, nah inilah yang dilakukan semua pemerintah, intinya sama, menekan tingkat angka pengangguran. Ya, jadi banyak efeknya, penyebabnya kalian udah tahu, efeknya kalian udah tahu tuh seperti apa, dan solusinya seperti apa yang bisa dilakukan. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada yang ditanyakan dulu? Tentang low unemployment. Ada? Nggak ada, Pak. Cukup jelas? Nah, jadi saya harap nanti suatu saat kalian tidak ada yang berstatus sebagai pengangguran. Ya, makanya belajar yang rajin, latih diri kalian minimal punya skill yang dikuasai sehingga kalian itu nggak kalah bersaing. Ya, kalau kemarin kita bicara masalah kemarin kenapa kok pada demo ya, padahal tuh banyak juga tuh di media sosial di wawancara tuh yang demo-demo itu segala macam. Kamu demo ngapain? Nggak tahu. Kamu demo ngapain? Nggak tahu. Saya cuma dibayar 100.000. Kamu tahu nggak sih undang-undang itu apa? Nggak tahu. Nah kan lucu tuh. Kenapa bisa kayak begitu? Kok orang Indonesia terutama mudah sekali dihasut, mudah sekali dibohongin. Ya karena itu tadi. Mungkin saja karena pendidikannya itu tidak tinggi. Ya, contoh. Kalau kemarin kita bicara masalah yang demo kemarin nih, ini kan salah satunya masalah ke tenaga kerja, ya berhubungan dengan pengangguran, terus bagaimana orang itu bekerja.
sebenarnya itu tuh sudah ditetapkan, udah dirancang tuh nggak bikin undang-undang itu bukan cuman semalam langsung jadi, enggak, susah itu tuh prosesnya itu kalau kita belajar merancang undang-undang itu bisa bertahun-tahun, beberapa tahun. Itu tuh dirancang dari tahun berapa, dirapatin dulu, dibuat dulu draftnya, diperbaiki lagi, ditanya segala macam, diuji lagi segala macam, ini panjang itu ceritanya. Akhirnya diambil disepakati itu kemarin, oke, disahkan dengan ketentuan bla 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 bla. Nah, yang jadi lucu adalah kenapa orang-orang Indonesia ini cuma melihat dari sisi negatif. Oh, nanti kalau misalkan yang wanita nggak ada dapat cuti melahirkan, ya bayangin aja hari ini lahiran, besok harus tetap kerja. Kalau nggak kerja, besok dipotong gaji. Ya itu mah nggak manusiawi, nggak mungkin lah itu akan disusun seperti itu. Kalau misalkan dia akan menjadi pegawai kontrak seumur hidup, ya nggak mungkin. Semua orang tuh punya hak. Karena ada yang namanya juga Menteri Tenaga Kerja, ada Departemen Tenaga Kerja di semua negara itu. Yang mengatur itu semua nggak mungkin sampai. Tapi kan karena mudah dibohongi tadi, jadi demo, dibayar 100.000, demo, ngerusak aja tuh. Kayak di Jakarta tuh, berapa miliar tuh, ngebakarnya mah cuma sehari tuh, MRT itu, halte MRT. Bikinnya mah bertahun-tahun nyiapinnya, dibakar sehari, ruginya berapa puluh miliar. Nah itu ya, nah seperti itu. Kalau kamu mau baca sebenarnya itu si RUU itu ada 1.000 halaman lebih. Nah, kalau mau sebenarnya baca dulu tuh, baru demo. Mana poin mana yang keberatan mana? Makanya kan nggak salah waktu DPR bilang kalau ada keberatan, ayo gugat di mahkamah. Artinya ada tempatnya yo, nggak usah demo-demo bakar-bakar begitu, nggak ada hasilnya, percuma. Nah, baca dulu tuh undang-undangnya 1.000 halaman tuh, mana poin mana yang nggak setuju, ayo kita tanding di pengadilan gitu istilahnya tuh, ayo kita uji lagi mana nih, begitu. Nah, makanya sebenarnya kita belajar dari sini. Mungkin juga tadi karena banyak tingkat pengangguran, orang butuh uang, ya masa dikasih 100.000 mau? Malah ada dalam dulu beberapa waktu lalu kerusuhan-kerusuhan itu cuma dibayar nasi bungkus, orang mau bela-belaan panas-panas. Ya ngapain? Ya karena mungkin salah satunya tadi pengangguran atau butuh atau dia yang perlu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi kan akibatnya jadi negatif. Ya ini yang tidak diharapkan oleh semua pemerintah lah di negara manapun. Jadi tetap yang namanya low inflation, inflasi rendah, artinya kalau inflasi rendah harga barang murah, kalau low unemployment pengangguran sedikit, artinya semua orang bekerja, harga murah, enak kan? Kita punya penghasilan, kita beli barang-barangnya murah, duit kita banyak. Nah, itu enak tuh yang diharapkan. Seperti itu. Oke? Sepertinya cukup ya hari ini ya. Pembahasan tentang low unemployment-nya. Nanti another government economic objective-nya saya jelasin minggu depan. Ya. Oke ya, karena berisik juga. Kedengeran nggak sih berisik kali ini? Berisik bener. Kedengeran, Pak. Udah kayak perang dunia aja. Ya, jadi nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya aja ya. Ya. Jadi terima kasih buat hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat beraktivitas dan have a nice day. Bye. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Nggak ada tugas ya, Pak? Enggak. Thank you, Pak. Yoi. Thanks, Pak. Ya.